Dalam suatu medan perang di Lembah Barito, Ratu Saleha terkepung pasukan Belanda. Keringat bersama dengan darah mengalir menetesi membasahi tubuhnya. Halo, jumpa lagi dengan saya Anna Marsyana dalam seri Perempuan dan Sejarah. Dalam topik perempuan dan sejarah, kita akan membahas tokoh-tokoh perempuan dari Indonesia, juga dari mancanegara, tentang kisah mereka, kiprah mereka, perjuangan mereka, kontribusi mereka dalam sejarah baik di kancah nasional maupun kancah internasional, terutama tokoh-tokoh perempuan yang tidak banyak dibahas di tempat lain. Karena itu, buat kalian yang suka, jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Tokoh kita kali ini bernama Gusti Zaleha. Ada yang kenal? Benar, kenal. Siapa dia? Oke, yang sudah kenal siapa dia dan punya cerita yang menarik, nanti komen di sini. Buat yang belum kenal, saya kasih clue. Ada yang tahu Pangeran Antasari? Oh, tahu dong, semua yang sudah lulus SD tahu siapa Pangeran Antasari, ya kan? Yaitu sultan dari Kesultanan Banjar yang sekaligus adalah pahlawan nasional kita. Tetapi siapakah Gusti Zaleha dan apa kaitannya dengan Pangeran Antasari? Sebetulnya ada banyak tulisan tentang Gusti Zaleha, tapi sepertinya juga pada saat yang sama nggak banyak dibahas di buku sejarah, di pelajaran sejarah. Padahal dia punya kisah heroik dan dia bisa saya katakan salah satu sultanah atau sultan perempuan di negeri ini. Jadi bukan tokoh sembarangan. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, ikuti terus. Fahrokra Parsa harus dieksekusi mati di depan Pergut Domba. Dia dituduh sebagai penyihir, menyeret Hypatia ke gereja. Dalam suatu medan perang di Lembah Barito, Ratu Saleha terkepung pasukan Belanda. Seorang penari mendukung gerakan revolusi pasca kemerdekaan di Indonesia. Kenal Pangeran Antasari yang lahir tahun 1797 dari ayah yang bernama Pangeran Mas'ud dan ibunya Gusti Hadijah. Pangeran Antasari kemudian punya putra mahkota yang menggantikannya sebagai sultan, yaitu Pangeran Muhammad Seman yang kemudian menjadi sultan menggantikan ayahnya dan bergelar Sultan Muhammad Seman. Nah, Sultan Muhammad Seman ini kemudian memiliki seorang putri yang sangat cantik dan cerdas dan cantas, gesit, tegas yang bernama Gusti Zaleha. Karena itu Gusti Zaleha adalah cucu langsung dari Pangeran Antasari. Gusti Zaleha lahir tahun 1880 dan kemudian meninggal tahun 1953. Lahir di Muara Lawang, atau pada waktu itu dikenal sebagai Muara Laung, di bawah Onder Distrik Laung dan Tuhub, dengan ibu kotanya waktu itu adalah Muara Laung, sekarang Muara Lawang. Onder Distrik Laung dan Tuhub termasuk wilayah distrik Bekompats Dusun Onder Afdeling Barito, daerah aliran sungai Barito. Ada di Karesidenan Borneo bagian selatan dan timur. Wilayah itu untuk secara geografis saat ini masuk di Kecamatan Laung Tuhub, Kabupaten Murung Raya di Kalteng, Kalimantan Tengah. Gusti Zaleha lahir dari dua orang tuanya, yaitu Sultan Muhammad Seman dan permaisurinya Nyai Salamah. Ratu Zaleha yang lahir tahun 1880 lahir dalam kondisi politik yang sangat tidak menguntungkan posisi Kesultanan
Banjar pada waktu itu, karena Kesultanan Banjar sedang dijepit atau dihimpit oleh serangan bertubi-tubi tentara Belanda. Bahkan pada waktu itu sebetulnya tentara Belanda mengancam atau secara hukum membubarkan Kesultanan Banjar semacam itu. Jadi situasi politik yang sangat panas waktu itu mendesak ayahanda dari Gusti Saleha, yaitu Gusti Muhammad Seman, untuk mau tidak mau mengangkat senjata berperang bersama rakyat melawan kolonial Belanda. Gelora Perang Banjar. Nah, periode perang yang berlangsung dari tahun 1859 sampai 1905 itu dalam sejarah dikenal sebagai Perang Banjar. Karena situasi yang tidak menentu, maka Sultan Muhammad Seman memimpin pertempuran dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan dalam beberapa tulisan yang saya baca, beliau dan keluarganya terpaksa hidup di hutan dalam persembunyian, dan pada saat yang sama karena situasi ekonomi yang sulit, meskipun posisinya adalah sultan, beliau harus hidup dengan cara menggarap ladangnya sendiri. Menggarap ladang, memimpin perang, mencoba tetap menyelamatkan kerajaan. Kita bisa bayangkan sebuah posisi yang tidak mudah gitu. Tetapi bahwa Sultan Muhammad Seman masih tetap gigih memimpin rakyat dalam pertempuran adalah sesuatu yang layak kita apresiasi. Saleha kecil hidup dalam kondisi yang sulit semacam itu, karenanya kita tidak bisa membayangkan bahwa Gusti Saleha sebagai putri dari seorang sultan itu hidup mudah, hidup enak begitu, sama sekali jauh dari gambaran hidup enak. Sebaliknya digambarkan sejak kecil dia membantu orang tuanya di ladang, kemudian oleh ibunya dia diajari oleh berbagai ilmu keputrian begitu ya. Pada waktu itu kalau putri sultan, putri raja ya diajarnya berbagai ilmu keputrian, masak, berdandan, bersolek. Dan tentu saja namanya juga putri sultan, dia tentu diajar ilmu agama baik oleh ayahnya maupun oleh ibundanya. Belajar ilmu agama dan membaca Al-Quran itu sudah menjadi sebuah kewajiban, sehingga Gusti Saleha dicatat fasih khatam membaca Al-Quran. Ternyata bukan hanya itu, Gusti Saleha oleh ayahandanya juga dilatih ilmu bela diri dan ilmu peperangan. Dan bukan hanya ayahandanya yang melatih Gusti Saleha ilmu bela diri dan ilmu peperangan, tetapi juga karena mereka hidup di pinggiran, hidup bersama dengan masyarakat suku Dayak. Beberapa tulisan mencatat bahwa Gusti Saleha juga belajar ilmu bela diri, berbagai macam ilmu bela diri dan ilmu kesaktian dari para ahli bela diri di masyarakat suku Dayak gitu. Kita tentu tahu bahwa masyarakat suku Dayak sangat dikenal dengan seni bela dirinya yang ada berbagai macam bela diri, kesaktian, ilmu-ilmu kesaktian semacam itu. Dan Gusti Saleha belajar semua itu. Satu hal yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa nggak peduli dia laki atau perempuan, ketika sejak kecil diperkenalkan, difamiliarkan dengan pengetahuan, keterampilan yang sifatnya lintas gender, ternyata seseorang bisa menjadi orang yang komplit seperti Gusti Saleha gitu. Sebagai seorang putri, karena dia tidak hanya belajar ilmu keputrian, tapi juga belajar ilmu agama dan juga belajar ilmu perang dan ilmu bela diri, ternyata dia menjadi kelak suatu hari dia menjadi sultan perempuan, sultanah yang memimpin kesultanan dengan sangat baik, tetapi dia juga terjun ke medan perang, memimpin pertempuran, bergerilya, tetapi dia juga mengajar ilmu agama ke masyarakat di Kesultanan Banjar ketika dia menjadi sultanah. Jadi apa yang bisa kita petik? Apapun jenis kelamin anak kita, yuk kita beri keluasan untuk belajar ilmu apapun juga tanpa harus dikotak-kotakan. Kembali ke Gusti Saleha.
Karena mereka hidup di hutan dan sebetulnya dalam masa pelarian, maka ada satu cerita yang menarik tentang masa balita dia. Yaitu dikatakan bahwa ibundanya itu sengaja membuat ayunan di antara dua pohon yang dibuat dari tali yang tidak begitu kuat. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau tali ayunannya itu terlalu kuat, nanti tiba-tiba tentara Belanda datang, itu mereka tidak bisa dengan mudah memotong tali ayunannya itu, sehingga mereka khawatir bahwa mereka tidak bisa buru-buru lari sambil menggendong si balita Gusti Salehah ini. Jadi bisa kebayang ya, tali yang dibuat sengaja rapuh lah, kalau ada angin jatuh gimana gitu. Pasti udah diperhitungkan sih, cuman tetap nggak kebayang aja gitu. Ini satu side story atau cerita sisi lain yang menarik dari masa kecil Gusti Salehah. Begitu dia terus bertumbuh sebagai remaja yang komplit, yang punya ilmu agama yang dalam, punya ilmu keputrian yang luar biasa, menguasai ilmu bela diri dan ilmu perang yang luar biasa, maka jadilah dia sosok putri mahkota yang tangguh, yang kelak suatu hari siap menggantikan posisi ayahandanya menjadi sultanah. Sultan Muhammad Seman dicatat meninggal pada tahun 1905. Nah, dalam salah satu tulisan yang saya baca, sebelum beliau meninggal, maka beliau memberikan cincin kesultanan kepada sang putri, yaitu Gusti Salehah. Dan cincin ini ketika disematkan di jari putri Salehah atau Gusti Salehah, maka pada saat itu juga dia diakui sebagai pengganti dari ayahandanya memimpin memerintah Kesultanan Banjar. Sehingga dengan kata lain, saya bisa katakan ketika ayahandanya meninggal, dia otomatis menjadi sultanah atau sultan perempuan memerintah memimpin Kesultanan Banjar sejak tahun 1905. Menarik bahwa dikatakan dia memerintah Kesultanan Banjar bersama dengan suaminya. Jadi bukan suaminya yang memerintah, tapi dia memerintah Kesultanan Banjar bersama dengan suaminya, yaitu Gusti Muhammad Arsyad. Dan bersama dengan suaminya pula Gusti Salehah yang ketika menjabat sultan menggantikan ayahandanya, sekarang bergelar sebagai Ratu Salehah, itu melanjutkan perjuangan ayahandanya mengambil alih pimpinan pasukan dalam pertempuran melawan Belanda. Lagi-lagi bersama dengan suaminya, yaitu Gusti Muhammad Arsyad. Ratu Salehah dicatat berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai suku Dayak yang ada. Suku Dayak Kenyah, Dayak Ngaju, Dayak Kayan, Dayak Siang, Dayak Bakumpai, juga suku Banjar yang merupakan suku yang juga cukup besar di wilayah Kalimantan Selatan pada waktu itu sampai sekarang. Dan bukan hanya bersama suaminya, ternyata dia berhasil semacam mendidik, mengkader perempuan-perempuan yang lain untuk kemudian juga menjadi semacam panglima perang gitu. Ada dua yang saya catat, yang satu bernama Bulan Jihad atau Wulan Jihad, dan yang kedua bernama Ilen Masidah. Dicatat keduanya adalah dua orang perempuan suku Dayak, tetapi kemudian memeluk agama Islam. Selama masa perjuangan fisik Ratu Salehah bersama Bulan Jihad dan Ilen Masidah, mereka juga berkeliling memberikan pelajaran agama Islam kepada siapa saja yang berminat untuk mempelajari agama Islam dan memeluk agama Islam. By the way, kita saat ini ada di Masjid Jami Kesultanan Syarif Abdurrahman, yaitu Sultan dari Kalimantan Barat, dan di sebelah sana nanti kita bisa lihat ada keratonnya, ada kesultanan, yaitu Kesultanan Kadriah, Istana Kadriah yang menjadi istana dari Sultan
Abdurrahman. Nah, jadi kita ada di area Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman dan kita sedang mengobrolkan tentang Ratu Salehah yang adalah sultanah tapi di Kalteng Kaltim Kalsel yang pada waktu itu dalam wilayah Kesultanan Banjar. Bersama suaminya dan dua pejuang perempuan yang lain tadi, Ratu Salehah gigih terjun langsung memimpin peperangan di medan perang. Sayang sekali tahun 1904 suaminya Gusti Muhammad Arsyad kemudian ditangkap dan dibuang ke Buitensor. Di mana Buitensor? Ada yang tahu? Tahu nggak, Mas kameramen? Enggak. Baca sejarah atuh. Bogor, Buitenzorg itu adalah Bogor. Belanda pada waktu itu menyebutnya sebagai Buitenzorg. Artinya apa tahu nggak, Bu? Enggak. Karena katanya itu kota yang seperti surga begitu. Artinya mungkin karena sejuk begitu ya, maka disebut Buitenzorg. Dibuang ke Bogor atau waktu itu bernama Buitenzorg itu pada tanggal 1 Agustus 1904. Tapi Salehah tidak patah arang. Bersama pengikutnya dia terus melanjutkan peperangan dan bahkan dia membangun benteng pertahanan yang dikenal sebagai Benteng Manawing dan Benteng Tambang Batubara Oranye Nassau untuk menghadang gempuran pasukan Belanda yang bisa kita bayangkan pasukan Belanda dengan persenjataan yang lengkap, bahkan dengan meriamnya, dan Gusti Salehah, Ratu Salehah dan teman-teman perjuangannya dengan ada senjata api juga, tetapi sebagian besar juga dengan senjata tombak, mandau dan senjata tajam yang lain. Diceritakan bahwa dia beberapa kali dalam posisi terkepung gitu, tetapi dia pantang menyerah sampai tetes darah penghabisan. Itu adalah semboyan yang diikrarkannya. Dia terus melawan, bahkan dengan kelewangnya katanya dicatat bahwa Ratu Salehah berhasil memotong leher serdadu Belanda dalam sebuah pertempuran di Barito. Anggraini Antemas dalam artikel di Harian Utama edisi 26 September 1970 mencatat bahwa dalam suatu medan perang di Lembah Barito, Ratu Salehah terkepung pasukan Belanda, tetapi dia pantang menyerah. Hutan di sekitarnya dibakar oleh pasukan Belanda hingga menjadi lautan api, dan di bawah desingan peluru dan kepungan api yang membakar, Ratu Salehah keluar mempertahankan hidupnya yang terakhir. Rambutnya yang cukup panjang dan disanggul rapi telah putus ditebas peluru. Lengan kirinya tertembus peluru dari tentara Belanda. Kisahkan badannya berkelimangan darah ketika dia berjalan keluar hutan, keluar dari kobaran api yang sengaja dibakar untuk mengepung Ratu Salehah bersama pasukannya. Dengan baju dan celana yang compang-camping karena kebakaran maupun juga karena berlari menabrak pohon, dahan, mungkin juga rawa-rawa. Kita bisa bayangkan ada di tengah hutan begitu, dan keringat bersama dengan darah mengalir menetesi membasahi tubuhnya. Namun digambarkan air mata sama sekali tidak menetes dari mata Ratu Salehah. Ratu Salehah dikenal sebagai memegang erat wasiat dari ayahandanya, yaitu pantang menyerah dan pantang menangis, berjuang sampai tetes darah penghabisan. Berdasarkan penuturan Gusti Surya Putra, sekitar tahun 1906 pasukan Marsose Belanda di bawah pimpinan Letnan Christoffel
sudah memperhitungkan kemana kiranya Ratu Zaleha lari menyembunyikan diri. Dan atas bantuan pengkhianat, selalu ada pengkhianat ya. Kenapa ya? Selalu ada pengkhianat. Mengkhianati bangsa sendiri, mengkhianati perjuangan. Begitu juga dengan kisah penangkapan Ratu Zaleha. Ada dua versi yang saya baca. Versi pertama adalah konon Ratu Zaleha sedang bersembunyi di rumah penduduk dan kemudian si pemilik rumah itu bersekongkol dengan Belanda. Sehingga Ratu Zaleha akhirnya dipaksa menyerahkan diri. Di mana saat itu fisiknya juga sudah sangat lemah. Salah satu lengannya terkena tembakan Belanda saat bergerilya di hutan tadi. Dan ya sudah, dia menyerahkan diri. Versi kedua, sama-sama masih ada unsur pengkhianat di sana, menceritakan bahwa Ratu Zaleha ditangkap ketika sedang sholat zuhur. Pada waktu itu pengejaran tentara Belanda sampai ke daerah Muara Teweh di Kalimantan Tengah. Nah, pada wilayah hutan lebat di Muara Teweh, Ratu Zaleha bersama teman-teman seperjuangan dan pasukannya melakukan sholat zuhur. Termasuk diantaranya ada beberapa tokoh Banjar yang lain. Antara lain Pangeran Muhammad Rum dan Muhammad Talib. Ketika sedang sholat zuhur, mereka membuat formasi segitiga di mana Pangeran Muhammad Rum memberikan perlindungan syaf para jemaah dengan ilmu kebatinannya yang tinggi. Kemudian ditambah perlindungan syaf kedua khusus dari Ratu Zaleha dengan menancapkan latung. Apa itu latung ya? Sejenis rotan yang menjadi senjata magis, senjata apa ya, senjata rahasia semacam yang punya kekuatan magis selain keris. Jadi senjata keramat. Senjata keramat, oke, senjata keramat. Terima kasih Bu. Iya ya, oke, bukan magis tapi keramat ya. Senjata keramat. Kalau di Jawa ada keris, nah di Banjar ada juga keris, tapi ada lagi satu lagi yaitu latung yang terbuat dari rotan. Latung tersebut ditancapkan di permukaan tanah di ketiga penjuru dan menurut kepercayaan, keyakinan itu melindungi pasukan dari serangan luar. Diceritakan selesai sholat zuhur dan ketika mereka hendak menyelesaikan hendak keluar bersama-sama, disitulah pasukan Belanda datang menyergap dalam jumlah yang cukup besar. Ratu Zaleha yang belum siap secara fisik karena baru saja selesai sholat zuhur, itu kemudian ditangkap bersama dengan pasukannya. Sementara Pangeran Muhammad Rum dan Muhammad Talib itu berhasil melarikan diri. Pada tahun yang sama, tahun penangkapannya 1906, Ratu Zaleha pun kemudian diasingkan ke Buitensor atau ke Bogor, yaitu tepatnya di Kampung Empang. Di sanalah kemudian Ratu Zaleha bertemu kembali dengan suaminya Muhammad Azhar. Dengan ditawannya Ratu Zaleha, bisa dikatakan praktis perang Banjar pun berakhir karena tidak ada lagi pemimpin yang melanjutkan perlawanan. Apalagi tidak lama kemudian Pangeran Muhammad Rum bersama dengan Muhammad Talib juga kemudian ditangkap oleh Belanda. Ratu Zaleha bersama suaminya bisa dikatakan lebih banyak menghabiskan hidupnya di pengasingan, yaitu kurang lebih selama 30-31 tahun. Karena memulai perjuangan ketika dia menjadi sultan sekitar tahun 1905, lalu 1906 sudah ditangkap. Jadi sekitar 2 tahun memimpin peperangan, kemudian ditangkap dan lebih banyak hidup di pengasingan bersama suami di Bogor. Nah, ketika masa kemerdekaan, Ratu Zaleha dibebaskan dan pulang ke kampung halamannya. Menua
dan meninggal di kampung halamannya. Ratu Saleha meninggal tanggal 23 September 1953 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Banjar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama Ratu Saleha kemudian diabadikan menjadi nama rumah sakit daerah di Martapura, yaitu RSUD Ratu Saleha Martapura, Kabupaten Banjar. Demikianlah kisah kepahlawanan Gusti Saleha atau Ratu Saleha, atau saya boleh menyebutnya Sultanah Saleha, yang adalah cucu dari Pangeran Antasari, pahlawan nasional. Yang sayangnya kita mengenal kakeknya tetapi tidak mengenal cucunya, padahal sama-sama pejuang, sama-sama bertempur di medan perang melawan Belanda. Dan lebih dari itu, Saleha, Gusti Saleha, Ratu Saleha juga bisa dikatakan satu dari sedikit sultanah, sultan perempuan yang pernah ada di negeri ini. Jadi sayang sekali kan kalau namanya terhilang dari sejarah, kepemimpinannya terhilang dari sejarah. Makanya sengaja channel ini membahasnya untuk kalian semua, supaya kita nggak hanya kenal kakeknya, tapi juga kenal kiprah dari cucunya. Mulai sekarang, kalau ada yang mengatakan bahwa belum pernah ada sultan perempuan di Indonesia, kita bisa mengatakan, ih salah. Ratu Saleha pernah menjadi sultanah sekaligus pemimpin perang di Kesultanan Banjar. Sampai di sini obrolan kita tentang tokoh perempuan dan sejarah tentang Gusti Saleha atau Ratu Saleha. Terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri.